Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Cica, dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah pengecualian aturan oktet. Yang kedua adalah polarisasi ikatan kovalen. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kalian bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Sebelumnya kita sudah membahas dua ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan ion yang terjadi antara unsur logam dan non-logam yang berikatan karena adanya serah terima elektron. Diingatin lagi, logam cenderung melepas elektron dan non-logam cenderung menerima elektron sehingga bisa berikatan. Contoh ikatan ion adalah antara Na dan Cl membentuk NaCl. Untuk proses terjadinya ikatan ion sudah bisa ya. Yang kedua adalah ikatan kovalen yang terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam lainnya. Hal ini tidak akan bisa serah terima elektron, tetapi ketika non-logam dan non-logam berikatan, maka ini terjadi penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Contohnya adalah ikatan antara C dan H membentuk CH4. Di mana C yang memiliki valensi 4 sebagai atom pusat harus berikatan dengan 4 atom H sebagai atom pengeliling, sehingga struktur Lewis-nya seperti ini. Nah, kedua ikatan ini memenuhi yang namanya kaidah oktet atau duplet sehingga bisa menjadi stabil. Nah, kita sudah tahu ya bahwa unsur di 8A itu stabil karena elektron valensinya sudah terisi penuh, yaitu 2 untuk He duplet atau 8 yang disebut dengan oktet. Nah, unsur di luar 8A itu cenderung berikatan untuk mencapai konfigurasi seperti 8A. Artinya elektron valensinya menjadi 8 atau 2 untuk duplet. Nah, tetapi di dalam ikatan kovalen ada senyawa-senyawa yang berikatan tetapi tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet ini. Itu disebut dengan pengecualian aturan oktet. Nah, yang akan kita bahas di pengecualian ini ada 3. Yang pertama adalah senyawa tidak mencapai oktet. Yang kedua, senyawa dengan elektron valensi ganjil. Dan yang ketiga adalah senyawa dengan oktet berkembang. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah senyawa tidak mencapai oktet. Hal ini terjadi ketika atom pusat memiliki elektron valensi kurang dari 4, sehingga setelah semua elektron valensinya dipasangkan tetap belum mencapai konfigurasi oktet. Contohnya ada di BCl3. Nah, B yang memiliki elektron valensi 3 dan Cl yang memiliki elektron valensi 7 akan berikatan, di mana satu atom B sebagai atom pusat berikatan dengan 3 atom Cl membentuk BCl3. Struktur Lewis-nya dapat dilihat sebagai ini. Nah, setelah berikatan, atom B sebagai atom pusat hanya memiliki elektron valensi 6. Ini dia ya. Ini 2, 4, 6 sehingga belum sampai oktet, sehingga dia masuk ke senyawa tidak mencapai oktet. Jadi boleh beberapa senyawa yang berikatan tetapi tidak mencapai oktet, itu biasanya 6 atau 4. Nah, yang kedua adalah senyawa dengan elektron valensi ganjil, di mana terjadi setelah berikatan atom pusat memiliki elektron valensi dengan jumlah ganjil. Sebenarnya ini jarang ya, tetapi ada. Contohnya pada NO2. Di sini N yang memiliki elektron valensi 5 dan O yang memiliki elektron valensi 6, di mana satu atom ON sebagai atom pusat berikatan dengan 2 atom O membentuk NO2. Berikut adalah struktur Lewis-nya.
Nah, setelah mereka berikatan, bisa dilihat di sini, atom N memiliki elektron valensi 7 atau ganjil. Nah, ini boleh dan masuk dalam pengecualian aturan oktet. Nah, yang ketiga adalah senyawa dengan oktet berkembang. Ini terjadi ketika atom pusat adalah unsur berperiode 3 atau lebih yang dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Contohnya PCl5. Nah, P yang memiliki elektron valensi 5 dan Cl yang memiliki elektron valensi 7, di mana satu atom P sebagai atom pusat berikatan dengan 5 atom Cl sebagai atom pengelilingnya. Artinya, kelima elektron valensi P akan berikatan dengan Cl, sehingga struktur Lewis dari PCl5 adalah seperti ini. Nah, kita cek ya, setelah berikatan, atom P memiliki elektron valensinya 10. Ini dia 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, artinya dia melebihi oktet. Inilah yang disebut dengan senyawa dengan oktet berkembang. Bisa dipahami ya. Atau contoh berikutnya adalah pada IBr3, di mana I sebagai atom pusat setelah berikatan dengan Br memiliki 10 elektron valensi, berkembang juga lebih dari oktet. Atau pada ClF5. Nah, ClF5 ini bahkan memiliki elektron valensi 12. Ini kan 5 berarti 10, ini elektron bebasnya 2 menjadi 12. Atau SF6 yang berikatan dengan F6 sehingga elektron valensi S itu menjadi 12. Nah, ini adalah pengecualian aturan oktet. Tadi yang pertama belum sampai oktet, yang kedua ganjil, elektron valensinya ganjil, dan yang terakhir adalah senyawa dengan oktet berkembang. Bisa dipahami ya untuk materi ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai polarisasi ikatan kovalen. Apa sih polarisasi itu? Polarisasi adalah peristiwa yang terjadi akibat adanya perbedaan kekuatan gaya tarik terhadap pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Atau secara sederhananya, polarisasi terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Nah, atom yang memiliki keelektronegatifan besar itu cenderung menarik elektron lawannya sehingga dia akan menjadi lebih negatif. Lalu akan membentuk yang namanya kutub negatif. Nah, atom yang memiliki keelektronegatifan kecil, maka elektronnya akan tertarik dengan lawannya sehingga lebih positif dan membentuk kutub negatif, kutub positif maksudnya. Nah, contohnya adalah HCl. Nah, keelektronegatifan Cl itu 3, sedangkan keelektronegatifan H itu 2,1. Karena keelektronegatifan Cl lebih besar, maka Cl akan menjadi kutub negatif, sedangkan H menjadi kutub positif. Inilah yang disebut dengan polarisasi. Nah, artinya ketika terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan kovalennya menjadi polar. Nah, molekul yang berikatan secara polar disebut dengan molekul polar. Contohnya tadi HCl. Nah, dilihat di sini ya, Cl tadi karena keelektronegatifannya lebih besar, maka dia akan menjadi kutub negatif, sedangkan H menjadi kutub positif. Terdapat pengkutupan di sini. Nah, ketika tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan kovalen ini menjadi nonpolar. Nah, senyawa atau molekul yang berikatan secara nonpolar ini disebut dengan molekul nonpolar. Contohnya H2. Karena sama-sama H, maka otomatis keelektronegatifnya akan sama. Maka tidak akan ada pengkutupan di sini. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk menentukan suatu molekul tergolong kovalen nonpolar atau polar? Yuk kita bahas. Yang pertama dilihat dari selisih nilai keelektronegatifan.
Nah, ketika terdapat selisih keelektronegatifan atom-atom yang berikatan itu sangat kecil atau nol, maka ikatan kovalen ini adalah nonpolar. Ketika selisih keelektronegatifan atom-atom yang berikatan besar, maka ini akan menjadi kovalen polar. Contoh dari nonpolar adalah H2 tadi. Nah, karena sama-sama H nih, maka keelektronegatifannya akan sama ya, 2,1, maka tidak akan ada selisih di sini atau 0, sehingga H2 menjadi nonpolar. Sedangkan kalau yang polar contohnya tadi HCl. Nah, tadi keelektronegatifan H2,1, lalu keelektronegatifan Cl 3, maka selisih mereka adalah 3 kurang 2,1 jadi 0,9. Maka HCl karena ada perbedaan keelektronegatifan, maka ada kutub positif dan negatif, maka dia masuk ke kovalen polar. Nah, biasanya kovalen nonpolar ini unsur yang berikatan itu sejenis. Tadi contohnya H2, I2, Br2, Cl2, F2. Nah, itu biasanya nonpolar. Sedangkan kovalen polar itu biasanya tidak sejenis. Contohnya tadi HCl, HF, HBr, dan lain-lain. Yang kedua adalah PeB yang dimiliki atom pusat. Nah, kita sudah tahu ya, PeB itu adalah pasangan elektron bebas, yaitu satu pasang valensi, elektron valensi yang tidak berikatan dengan atom pengeliling yang dimiliki oleh atom pusat. Ingatin lagi, PeB kita lihat dari atom pusat. Nah, ada atom pusat yang tidak memiliki PeB, ada juga atom pusat yang memiliki PeB. Ketika atom pusat tidak memiliki PeB, maka ini adalah kovalen nonpolar. Sedangkan atom pusat yang memiliki PeB, maka dia menjadi kovalen polar. Lihat contohnya untuk nonpolar adalah CH4. Kita lihat di sini, setelah berikatan C dengan H, maka C hanya memiliki 4 Pi, sedangkan PeB-nya 0, maka dia masuk ke nonpolar. Contoh polar adalah H2. Di sini dilihat di sini selain PeI yaitu 2, O memiliki 2 PeB. Ini yang pertama, ini yang kedua, sehingga ketika ada PeB maka dia masuk ke kovalen polar. Nah, untuk bentuk molekul kovalen nonpolar itu bentuknya simetris, sedangkan polar bentuknya tidak simetris. Ini ada beberapa contoh senyawa kovalen nonpolar. Contohnya O2, N2, Cl2 ini masuk ke nonpolar. Kenapa? Karena unsur yang berikatan sejenis, sehingga selisih keelektronegatifannya 0 dan bentuknya simetris. Atau contoh lainnya tadi CH4, ada bahkan PCl5 ini juga masuk ke nonpolar. Kenapa tadi? Betul, karena atom pusatnya tidak memiliki PeB. Nah, sudah bisa jelas ya. Nah, ini berikutnya adalah contoh dari senyawa polar atau senyawa kovalen polar. Ada HCl, ada HF, ini masuk ke polar. Coba, kenapa ini? Nah, betul ya, karena unsur yang berikatan ini tidak sejenis, maka keelektronegatifannya akan berbeda, sehingga akan ada selisih keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan dan bentuknya tidak simetris. Nah, contoh lainnya adalah PCl3, IBr3, NH3. Ini juga masuk ke polar. Coba kenapa? Nah, betul ya, karena atom pusatnya tidak memiliki PeB. Mana PeB PCl3? Ini dia. Kalau IBr3 ada 2 PeB-nya, sedangkan NH3 ada 1 PeB-nya. Maka ketika ada PeB atom pusatnya, maka senyawanya menjadi senyawa kovalen polar. Nah, bagaimana untuk materi hari ini? Sudah bisa dipahami ya? Nah, untuk hari ini sepertinya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Thanks for watching ya.
ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.